Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, para pemirsa di manapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu hukum-hukum terkait kekafiran, hukum-hukum terkait takfir. Takfir adalah vonis kafir terhadap seseorang. Kita sudah membaca dua hadis yang berhubungan. Kita ulangi lagi secara umum prinsipnya. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada pada posisi yang pertengahan dalam masalah takfir, tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Salah satu kutub ekstrim yaitu orang-orang yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang lain. Ini ada orang yang berada di kutub ini, ya, yaitu orang-orang yang memiliki faham takfiri istilahnya. Ya, nama fahamnya takfiri, gampang mengkafirkan orang lain. Yaitulah dia kelompok Khawarij yang memang di banyak tempat menjadi dalang atas aksi-aksi terorisme, aksi-aksi pengoboman, bunuh diri dan seterusnya. Karena tadi mereka memiliki pemahaman gampang mengkafirkan orang lain, dan mereka menganggap perbuatan mereka itu berjihad, ya, ketika mereka membunuh orang lain yang mereka telah anggap kafir. Ini kutub ekstrim yang pertama. Kutub ekstrim yang kedua yaitu orang-orang yang mereka mengatakan bagaimana caranya tidak akan bisa batal Islam seseorang itu, ya. Makanya tidak perlu kita membahas tentang pembatal-pembatal keislaman. Mereka mengatakan pembatal keislaman itu bukan hak Anda, itu hak Allah. Ya benar, hak Allah, tapi bukan berarti tidak ada. Apa yang Allah tetapkan maka kita tetapkan. Ada pembatal-pembatal keislaman, itu ada, ya. Bahkan mereka kita sebutkan ingin menghapus kata-kata kafir, bahkan, ya, saking tidak senangnya dengan pembahasan hukum kekufuran dan hukum takfir. Makanya mereka sebagian ingin menghapuskan kata-kata kafir. Maka yang tepat adalah kita berada pada sikap proporsional dalam hal ini, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Itulah yang kita bahas, bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait vonis kafir terhadap seseorang ini. Sudah kita bahas sebagiannya pada pertemuan sebelumnya. Maka karena pentingnya pembahasan ini supaya kita tidak banyak, supaya banyak yang tidak salah paham juga, supaya tidak banyak yang salah paham, ya, di antara kita, maka kita tekankan lagi pembahasannya pada pertemuan kali ini. Kita masih membahas hadis nomor 27 dan hadis nomor 28, halaman 72 sampai halaman 75. Baik, ada beberapa poin yang sekarang akan saya tambahkan dan juga beberapa faedah. Yang pertama, supaya kita tidak salah paham tentang hadis nomor 27. Banyak orang yang salah paham ketika membaca teks hadis ini. Silakan dibaca lagi hadis nomor 27, dibuka kembali. Saya bacakan lagi, kata Nabi SAW, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa saja yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, dia berkata seperti itu, maka sesungguhnya perkataan itu akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. In kana kama qala wa illa raja'at alayhi. Jika memang benar seperti yang dia katakan, maka tidak ada hukuman baginya. Tapi jika tidak benar, maka perkataan itu kembali kepadanya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Maksudnya kembali kepadanya itu apa? Ya, jadi maksudnya gini. Ada orang berkata, si A berkata kepada si B, wahai si kafir B. Kata Nabi SAW, ini kembali kepada salah seorang di antara keduanya. Kalau kembali kepada si B, berarti si B ini memang kafir, ya, perkataannya benar, maka si A tidak ada masalah,
dia tidak berdosa. Tapi maksud Nabi SAW kembali kepada salah seorang di antara keduanya. Kalau ternyata si B ini dia tidak berhak dipanggil kafir seperti itu, vonis ini tidak benar, maka akan kembali kepada si A yang memanggil si kafir tadi, wahai kafir. Nah, apa maksudnya kembali kepada si A ini? Ini yang menjadi muskilah. Apakah maksudnya ketika dia memanggil orang kafir, menuduh orang sebagai seorang kafir, ternyata tidak benar, maka tuduhan kafir ini akan kembali kepada dia dalam artian secara otomatis mengkafirkan dirinya sendiri? Apakah seperti itu? Maka sebagian ulama memang ada yang berpendapat seperti itu. Ya, minimal ada lima penjelasan. Saya tidak terlalu ingat semuanya, tapi ada 3 yang akan saya sampaikan yang saya ingat. Pendapat yang pertama, namun ini saya sampaikan terlebih dahulu, ini pendapat yang lemah. Ya, sebagian ulama memang berpendapat seperti itu. Orang yang memanggil orang lain wahai kafir, padahal yang dipanggil itu bukan orang kafir, maka secara otomatis membatalkan keislaman orang yang memanggil ini. Pendapat sebagian ulama seperti itu. Namun kata mereka, ini kasusnya untuk orang-orang khawarij. Ya, ini kasusnya untuk orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij mereka senang mengkafirkan orang lain, mudah untuk mengkafirkan orang lain. Maka sebagian ulama memvonis orang-orang khawarij ini telah keluar dari Islam, telah batal keislamannya, telah kafir artinya. Ini pendapat pertama. Namun pendapat ini lemah. Ya, sehingga kalau kita baca teks hadisnya kemungkinan besar kita akan memahaminya seperti itu kan? Ya, antum kalau baca hadisnya seperti itu tidak pahamnya. Ya, ketika si A memanggil si B wahai kafir, ternyata si B itu tidak kafir, kembali kepada si A. Maksudnya kembali apa? Secara zahir, secara teks yang kita pahami, dialah yang tervonis kafir kemudian. Tapi tidak seperti itu. Ya, ini pendapat yang lemah. Kenapa lemah? Coba Anda perhatikan di dalam hadisnya. Ya, kalau dalam teks Arabnya Nabi SAW mengatakan ayyumamri'in qala li akhihi, siapa saja yang berkata kepada saudaranya. Ya, perhatikan kalimat saudara di sana. Kata saudara. Nabi masih menggunakan si A berkata kepada saudaranya si B. Lihat, Nabi masih mempertalikan mereka dengan tali persaudaraan. Tali persaudaraan di sini maksudnya adalah Islam. Berkata kepada saudaranya sesama muslim. Makanya Ustaz Abdul Hakim menambahkan di dalam tanda kurung di sana sesama kaum muslimin. Jadi terjemahnya kan ada seperti itu, sesama kaum muslimin. Artinya kedua-duanya masih orang Islam. Inilah kenapa kita katakan pendapat yang pertama tadi lemah, karena keduanya masih berstatus sebagai seorang Islam. Ya, kembali kepada si A itu maksudnya bukan kembali dia yang menjadi kafir, bukan. Ya, karena dia masih seorang muslim. Baik, sehingga Anda harus sensitif ya terhadap teks-teks seperti ini. Tadi kita baca dalam hadis tadi kata Nabi SAW, siapa saja yang berkata kepada saudaranya wahai kafir. Artinya apa? Saudaranya ini konsekuensinya kedua-duanya masih muslim. Harus sensitif terhadap teks seperti itu. Nabi SAW mengatakan saudaranya, artinya ini sama-sama muslim. Begitu juga dengan hadis perpecahan umat itu, ya. Hadis perpecahan umat, maka sebagian orang mengatakan atau sebagian orang menggampang-gampangkan untuk mengkafirkan 72 golongan itu. Ya, kata Nabi SAW kan sataftariqu ummati, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Satu di surga, sisanya di neraka. Nah, maka kata sebagian orang, 72 ini artinya mereka kafir. Hanya satu kelompok di surga, 72 artinya kafir, makanya Allah tempatkan di neraka. Maka ini juga pemahaman yang salah. Apa salahnya? Sama dengan hadis tadi.
Kita harus sensitif terhadap kata yang digunakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW, ya Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW itu kalau memilih kata-kata itu sangat detail dan sangat teliti, tidak sembarangan. Ada hikmahnya. Lihat dalam hadis tadi Nabi mengatakan, "Sataftariqu ummati." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Sehingga lihat yang digarisbawahi adalah umatku. Dan umat Nabi SAW semuanya masuk surga. Ya, maka umat Nabi semuanya masuk surga. Makanya tidak benar kalau ada orang yang mengatakan 72 kelompok itu semuanya kafir, makanya Allah menempatkan di neraka. Tidak. Nabi masih mengklaim mereka sebagai umatnya, umat beliau. Lalu bagaimana cara mengkompromikannya? Kata sebagian ulama, maksudnya 72 golongan di neraka itu ada beberapa penjelasan. Maksudnya adalah hanya ancaman, ya, diancam. Ada juga yang mengatakan yang memang betul-betul masuk neraka, namun hanya sebentar, tidak selama-lamanya, sesuai dengan kadar penyimpangan mereka. Sehingga lihat, ini juga pentingnya kita, satu pentingnya kita belajar bahasa Arab, kedua pentingnya kita dalam memahami hadis itu perlu bimbingan para ulama, ya. Dari satu kata saja bisa pemahamannya itu sangat berbeda 180 derajat, ya. Orang tadi, kalau hadis tadi dia mengatakan kemudian si A yang memanggil orang lain kafir, ternyata orang lain itu tidak kafir, maka akan mengkafirkan diri dia sendiri. Ternyata hanya bisa kita bantah hanya dengan melihat teksnya tadi, ya, teks hadis yang sama. Begitu juga dengan hadis tentang perpecahan 73 golongan umat Islam. Maka kita kembali lagi bagaimana caranya memahami hadis tadi. Penjelasan yang pertama tadi adalah kembali kepada si A, artinya si A yang menjadi kafir, maka ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kedua mengatakan kembali kepada salah seorang di antara keduanya itu maksudnya adalah dosa menuduh. Yang dimaksud kembali kepada orang yang mengklaim itu adalah dosa menuduh sesama muslim dengan tuduhan yang tidak benar. Jadi maksudnya ada orang, dia si A manggil si B wahai kafir gitu ya. Ternyata tidak benar panggilan dia wahai kafir itu, si B ini bukan orang yang kafir. Kembali kepada si A itu maksudnya kembali dosanya. Ya, dia mendapatkan dosa disebabkan dia menuduh seseorang itu telah kafir, dan ini dosa besar, salah satu dosa besar. Menuduh orang telah kafir padahal tidak demikian kondisinya, ini merupakan salah satu dosa besar. Kemudian penjelasan yang ketiga, maksud dari hadis ini kembalinya itu seperti apa? Yaitu kembalinya maksudnya adalah benar dia yang kafir jadinya. Si A manggil si B wahai kafir, ternyata si B ini tidak kafir. Nah, kemudian si A ini dia menjadi seorang kafir, batal Islamnya, dengan catatan dia menganggap halal perbuatan seperti itu. Dia memiliki anggapan halal. Ya, jadi maksudnya seperti ini teman-teman. Orang dalam bermaksiat itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, dia bermaksiat hanya semata-mata mengikuti hawa nafsunya, dan dia tetap mengakui perbuatan yang dia kerjakan itu haram. Orang tidak berpuasa, dia tahu dia berdosa, tapi dia tidak berpuasa karena kalah dengan hawa nafsunya, malas menahan makan, malas menahan minum, ya digoda oleh setan. Maka seperti ini dia berdosa, namun dosanya lebih ringan daripada jenis maksiat yang kedua. Maksiat yang kedua apa? Orang tidak puasa dan dia menganggap puasa itu tidak wajib. Ada anggapan tadi itu tidak wajib dan dia tidak berdosa kalau tidak berpuasa. Ini berbeda. Orang berzina
Ya, kalau dia berzina, dia tahu, dia masih mengakui zina itu haram. Berdosa orang berzina, tapi dia kalah dengan hawa nafsunya. Ini berbeda dengan orang berzina, dia memiliki anggapan zina itu halal, kan boleh. Nah, ini kasusnya berbeda. Nah, maka yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis ini, kata sebagian ulama, tuduhan kafir itu kembali kepada orangnya tadi, kepada orang yang menyeru wahai kafir itu, kembali kepada dia kalau dia memiliki anggapan bahwasanya perbuatan seperti itu halal. Halal untuk bermudah-mudahan mengkafirkan orang lain itu boleh. Kalau dia memiliki anggapan seperti itu, maka itulah yang kembali kepada dirinya berupa kekafiran tadi. Ya, maka ini sedikit faedah tambahan terkait bagaimana kita memahami hadis 27 tadi. Kemudian penjelasan tambahan tentang hadis nomor 28. Hadis 28 sudah kita bahas. Intinya penulis ingin menunjukkan bahwasanya ada beberapa kata kekafiran di dalam nas, ya. Anda paham kalau disebutkan nas itu maksudnya apa? Nas itu apa? Haram, kewajiban apa? Arti nas itu apa? Nas. Kalau disebutkan mana nasnya misalnya, beda dengan dalilnya. Nas itu terbatas pada Al-Quran dan hadis, ya. Nasnya mana itu, ya, maksudnya ya Al-Quran dan hadis. Dalil itu tidak terbatas pada Al-Quran dan hadis, ya. Dalil itu maknanya lebih luas. Kalau disebutkan nas itu maksudnya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, maka misalnya ada kalimat, kalau Anda mendapatkan kata-kata kafir dalam nas, maksudnya dalam Al-Quran dan hadis. Baik. Hadis ini dibawakan untuk menunjukkan bahwasanya kata-kata yang digunakan dalam Al-Quran dan hadis, dalam nas-nas yang ada, itu tidak bermakna, tidak 100% bermakna kafirnya seseorang, keluarnya seseorang dari agama Islam. Tidak, ya, bukan itu selalu maknanya. Dalil lainnya saya tambahkan faedah. Nabi SAW mengatakan tentang hukum membunuh seorang kafir, seorang muslim, kata Nabi SAW, wa qatluhu kufrun. Membunuh seorang muslim itu adalah kekafiran. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kafir ada dua, kafir akbar, kafir asghar. Ya, kufur akbar, kufur asghar. Kufur akbar yaitu yang membatalkan keislaman seseorang, mengeluarkan seorang dari agama Islam. Yang asghar itu tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nah, maka contohnya dalam hadis tadi, kata Nabi SAW, qatluhu kufrun. Membunuh seorang muslim itu merupakan kekufuran. Maka kufur di sini kufur akbar atau kufur asghar? Ada yang tahu? Kufur di sini kufur akbar atau kufur asghar? Baik. Di antara caranya bagaimana kita mengkategorikan sebuah kekufuran itu sebagai kekufuran akbar atau kekufuran asghar, di antara caranya adalah dengan kita mencari adakah dalil lainnya yang menunjukkan bahwasanya makna kufur di sana bukan kufur akbar, bukan maksudnya pembatal keislaman. Kalau ada dalil lainnya, baru kita mengkategorikan kekufuran tersebut sebagai kufur asghar. Ya. Atau dengan bahasa lainnya lebih mudah, ya. Begini. Kalau Anda menemukan kata kafir atau kufur
atau kekufuran dalam ayat ataupun dalam hadis, pada asalnya maknanya adalah kufur akbar. Pada asalnya, ini makna asalnya, dia masuk dalam kelompok kufur akbar. Kecuali kasusnya kalau Anda mendapatkan ada dalil lainnya yang memalingkan makna ini kepada kufur asghar. Ada ayat ataupun hadis lainnya yang kemudian dengan ayat atau hadis lainnya itu kita bisa menyimpulkan, oh ini rupanya kufur asghar. Nah, contoh lainnya, ya tadi kita sebutkan, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, wa qatluhu kufrun, membunuh seorang muslim itu merupakan kekufuran. Saya tanya tadi, ini kufur akbar atau kufur asghar? Jawabannya adalah kufur asghar. Orang membunuh itu dia tidak terancam dengan batal Islamnya, tidak. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal muslimin iqtatalu. Allah Subhanahu wa taala, kalau dua kelompok orang Islam mereka saling bunuh, saling berperang, fa aslihu bainahuma, kata Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan islah antara mereka berdua. Lakukan islah, lakukan perdamaian, buat perjanjian damai. Nah, maka lihat kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dua kelompok muslim saling bunuh, lihat, saling bunuh, tapi Allah Subhanahu wa taala masih mengatakan sebagai muslim. Wa in ta'ifatani minal muslimin, dua kelompok dari kalangan muslim saling bunuh, ya, artinya kedua-duanya masih seorang muslim. Sehingga dengan adanya ayat tersebut kita bisa menafsirkan hadis Nabi SAW, membunuh seorang muslim itu adalah kufur. Maksudnya kufur di sana bukan kufur akbar, tapi kufur asghar, karena Allah masih memanggil orang yang membunuh sebagai seorang muslim. Maka demikian cara kita membedakan kufur akbar dan kufur asghar. Baik, pembahasan berikutnya, ya tadi sudah kita singgung beberapa kali dari pertemuan sebelumnya juga. Kita ahlu sunnah wal jamaah, kita bersikap pertengahan dalam hal ini. Kita tidak gampang mengkafirkan orang, lalu juga tidak menafikan sama sekali bahwasanya pembatal keislaman itu ada. Ya, kita tidak menolak adanya pembatal keislaman. Sehingga ada dalam vonis kafir itu, ya, ada langkah-langkahnya. Ya, dalam melakukan vonis kafir itu ada langkah-langkahnya. Sebagiannya sudah kita singgung, tapi kita ulangi lagi. Ya. Baik, apa itu langkah-langkahnya? Di antara langkahnya adalah yang pertama, terpenuhi syarat-syaratnya. Orang itu divonis kafir kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Apa itu syaratnya? Minimalnya ada dua. Ya, yang saya ketahui ada dua. Yang pertama, sudah ditegakkan hujah untuk orang ini. Ya, sudah ditegakkan hujah itu maksudnya sudah dijelaskan kepada dia. Dia bukan orang yang tidak tahu. Sudah tahu dia, sudah ditegakkan hujah dalam artian didatangi. Kamu tahu tidak perbuatanmu itu perbuatan yang diancam sebagai perbuatan kekufuran yang bisa membatalkan keislaman. Dia dikasih tahu terlebih dahulu seperti itu, ditegakkan hujah. Oke. Lalu yang kedua, tidak ada syubhat pada orang tersebut. Ya, syubhat di sini maksudnya adalah dia salah paham. Ya, dia salah paham. Ya, sebagian orang mungkin dia punya salah paham, salah dalam memahami hadis, ya. Maka dia melakukan sebuah perbuatan
rupanya perbuatan itu adalah perbuatan kekufuran, tapi hanya disebabkan oleh salah pahamnya dia. Dia tidak dibimbing oleh para ulama misalnya dalam dia memahami ayat atau memahami hadis, sehingga dia memiliki kekeliruan dalam pemahaman, ada syubhat dia. Sehingga ini harus dihapuskan terlebih dahulu kalau seseorang itu mau divonis kafir. Ya, ini langkah pertama, ditegakkan hujjah lalu dihilangkan syubhatnya. Kalau ternyata dia yang pertama dia tidak tahu, oh rupanya seperti itu ya, saya belum tahu sebelumnya. Atau dia ternyata, oh rupanya pemahaman saya selama ini salah ya. Sudah selesai perkaranya, tidak ada vonis kafir untuk orang ini. Ternyata dia tidak tahu atau ternyata dia salah paham. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata centang, ya. Centang dalam artian yang pertama dia tahu perbuatan seperti ini adalah perbuatan kekufuran, bisa membatalkan keislaman. Yang kedua, pemahaman dia tidak ada syubhatnya, dia paham, memang dia mengikuti penjelasan sebagian ulama, ya, dia paham, namun dia tetap mengerjakannya. Baru kita berpindah ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu kita memastikan tidak ada penghalang kekufuran. Ya, tidak ada penghalang kekufuran. Apa itu penghalang kekufuran? Ya, sebagainya tadi sudah kita sebutkan. Tadi kita sebutkan hujjahnya kita tegakkan, artinya dia harus tahu. Ya, dia harus tahu. Sehingga dengan sudut pandang lainnya, di antara penghalang kekufuran adalah orang yang tidak tahu. Orang tidak tahu tidak bisa kita vonis kafir. Ya. Ada orang baru masuk Islam misalnya, dia belum belajar, dia katakan minum khamar itu halal, dia bilang. Ya, minum khamar itu halal. Dia mengatakan seperti itu karena dia belum tahu. Orang baru masuk Islam. Maka perbuatan seperti ini bukan termasuk dalam perbuatan kekufuran. Meskipun ya, di antara perbuatan yang bisa membatalkan Islam seseorang itu adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka di antara penghalang kekufuran adalah satu, tidak tahu tadi. Yang kedua, dia punya pemahaman punya kekeliruan dalam pemahaman. Ya, tadi juga sama tadi, syubhat tadi. Lalu yang ketiga, yang keempat yang belum kita singgung tadi adalah yang ketiga, dia dipaksa atau tidak. Yang keempat, dia melakukannya dalam kondisi akalnya 100% ataukah tidak. Dia dalam kondisi sadar, berakal ataukah tidak. Maka ini diantara penghalang kekufuran. Misal yang nomor 3 tadi, seseorang dia dipaksa, ya. Di antara bentuk kekufuran adalah mencaci maki Rasulullah SAW, menghina ya Allah dan Rasulnya, yang merendahkan Allah dan Rasulnya. Ini diantara perbuatan kekufuran, bisa membatalkan Islam seseorang. Kita bahas yang nomor 1 tadi, misalnya dia tahu atau tidak ini perbuatan kekufuran? Tahu. Ada syubhatnya atau tidak? Tidak. Oke, ini sudah centang, tapi ternyata rupanya dia dipaksa. Maka kalau dia dipaksa, sudah selesai perkara, tidak ada vonis kafir. Ya, tidak ada vonis kafir. Kalau orang dipaksa, itu tidak ada vonis kafir. Misalnya kasus nyata adalah kasusnya Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghina Nabi SAW, mencaci maki Nabi. Ya. Maka dia disiksa. Saking besarnya siksaannya, maka di sebagian sejarawan menyebutkan sampai hampir hilang kesadarannya. Maka ya Ammar bin Yasir mencaci maki Nabi dalam keadaan tidak sadar. Ya, tapi wallahu alam, yang saya pahami selama ini dia sadar, namun untuk menghindari siksaan orang-orang kafir Quraisy,
makanya akhirnya dia mencaci maki Nabi SAW di hadapan orang-orang kafir Quraisy, namun hatinya mengingkarinya karena dia dipaksa. Maka akhirnya Ammar bin Yasir dilepaskan, datang kepada Nabi. Nabi pun tidak mempermasalahkan. Bahkan kata Nabi, kalau kamu dipaksa lagi seperti itu, lakukan lagi, ucapkan lagi, ya, selama hatinya memang masih beriman. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran, tidak ada kekafiran pada orang yang dipaksa. Maka ini penghalangnya. Kemudian penghalang yang kedua tadi, atau yang nomor 4, yaitu dia tidak sadar melakukan hal tersebut. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis tentang seseorang yang dia kehilangan kendaraannya. Nabi mengisahkan tentang seseorang, dia kehilangan kendaraannya di tengah-tengah padang pasir. Bekal makanannya dia letakkan di atas untanya, di atas kendaraannya itu. Bekal makanannya semuanya di situ. Ya, bekal makanannya semuanya di situ. Di tengah gurun hilang. Kendaraan tidak ada, bekal makan tidak ada. Akhirnya dia pasrah. Dia berteduh di suatu tempat, sudah pasrah, sudah menganggap dirinya akan mati. Tiba-tiba datang lagi hewan tunggangannya ini, tanpa dia mencarinya, datang sendiri, kembali sendiri, masih membawa makanannya komplit. Maka begitu senangnya orang ini, sangat senang, sampai dia memuji Allah dalam kondisi saking senangnya terbalik. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya dia, terbalik dia mengucapkan. Harusnya aku adalah hambamu, engkau adalah Rabbku. Ya, saking senangnya dia terbalik seperti itu. Nah, maka dalam kasus ini Nabi SAW tidak mengingkari kejadian tersebut. Artinya ini kan kalimat kekufuran. Ya, kalimat kekufuran itu kalau orang serius mengatakan seperti itu. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhan. Ini kalimat kekufuran, tidak kita ragukan. Tapi dia mengucapkan saking senangnya, kata para ulama. Kenapa dia saking senangnya? Sampai menghilangkan kesadarannya. Otaknya tidak 100%. Sudah kita bahas, orang yang saking senangnya, saking sedihnya, saking marahnya, itu penilaian dia tidak kita pakai. Keputusan dia yang dia ambil tidak kita gunakan. Seorang qadhi yang sangat marah, kalau dia memutuskan sesuatu, tidak diterima keputusannya. Ya, maka begitu juga dengan masalah takfir tadi. Ada orang melakukan perbuatan kekufuran dalam kondisi dia sangat senang, sangat marah, sampai menghilangkan akal sehatnya, maka seperti ini juga termasuk penghalang kekufuran. Tidak ada vonis bagi orang seperti ini. Ya, maka itu diantara, ya, tidak semuanya. Itu diantara syaratnya tadi, lalu faktor penghalangnya tadi. Ya, kemudian juga di antara langkah berikutnya, langkah keempat, berarti langkah keempat dalam vonis takfir itu adalah, ini adalah wewenangnya para ulama. Yaitu adalah wewenangnya para ulama. Bukan semua kita yang membahas tentang vonis takfir ini. Para ulama yang membahasnya. Sehingga sekali lagi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita belajar tentang pembatal-pembatal keislaman, hukum-hukum kekafiran, perbuatan-perbuatan kekufuran. Itu sekali lagi fokus kita bukan untuk menjudge dan memvonis orang lain, tidak. Tapi fokus kita adalah memperingatkan jangan sampai terjerumus terhadap perbuatan tersebut. Untuk kita yang pertama tentunya, dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kita membahas banyak buku-buku nawaqidul Islam, itu ada pembahasan pembatal-pembatal keislaman. Kemudian pembahasan kufur akbar, kufur asghar, yang termasuk kufur akbar itu apa saja, itu pembahasannya ada. Kitab-kitabnya banyak. Tapi sekali lagi, tujuan kita bukan untuk memvonis orang lain. Kita belajar agar bisa memvonis orang lain, tidak.
Tapi tujuan kita adalah untuk menjaga diri kita, jangan terjerumus kepada perbuatan tersebut, dan juga untuk memperingatkan orang lain jangan terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Ini yang pertama, fokus kita. Kemudian yang kedua, Anda jangan juga salah paham terhadap istilahnya para ulama, ya. Sebagian ulama itu memvonis kafir kelompok-kelompok tertentu. Misalnya Syiah, sebagian kelompok Syiah pun mereka kan beragam, ya. Di antara Syiah yang ekstrim, Syiah Karamitah, Syiah Imamiyah. Ini di antara kelompok-kelompok Syiah yang ekstrim. Kelompok Sufi juga, Sufi ada juga yang Sufi ekstrim, ya, yang dia mengaku berada di atas para nabi misalnya, mengaku dirinya sudah tidak terikat lagi dengan syariat, saya sudah tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, dan seterusnya. Nah, intinya yang ingin saya sampaikan adalah sebagian ulama itu mereka ada memvonis kafir kelompok-kelompok tertentu. Nah, yang perlu kita ingat terkait hal ini, ya, perlu kita ingat, vonis takfir seperti ini adalah vonis yang istilahnya vonis mutlak, kafir secara mutlak. Dalam artian yang divonis kafir kelompok ini secara umum. Orang yang memiliki pemahaman kelompok yang memiliki faham seperti ini, maka ini kafir. Seperti itu. Mutlak itu secara umum, secara general. Tapi yang orang banyak salah paham, ini jangan dibawa kepada hukum person. Ini berbeda. Takfir muayyan istilahnya. Takfir muayyan itu sesuatu yang berbeda. Jadi maksudnya seperti ini. Misalnya, sebagian ulama mengatakan Syiah Karamitah itu kafir. Ya, Syiah Karamitah itu kafir. Ini kata sebagian ulama. Kemudian kalau tiba-tiba muncul seseorang di hadapan Anda, teman kuliah, teman kantor, dia mengatakan saya orang Syiah Karamitah. Dia berkata seperti itu. Apakah kemudian Anda memvonis orang ini kafir? Maka jawabannya tidak. Ini pembahasan yang berbeda. Yang dikatakan kafir oleh para ulama itu secara general, secara mutlak. Takfir mutlak namanya, bukan takfir muayyan. Ya, yang dikatakan kafir Syiah Karamitah itu kafir secara umum pemikirannya. Tapi kalau ada orang mengaku saya orang Syiah Karamitah, tidak kita vonis orang ini otomatis kafir, tidak. Ini namanya takfir muayyan. Ini tadi harus kita cek terlebih dahulu syarat-syaratnya. Dia tahu tidak Syiah Karamitah itu apa? Ada salah paham atau tidak? Ada faktor-faktor penghalangnya atau tidak? Ya, seperti itu. Jadi ketika kita berbicara person to person, ini pembahasannya berbeda. Ini yang kita harus sangat-sangat berhati-hati. Jangan gampang vonis kafir untuk person to person seperti ini. Ya, harus betul-betul ekstra hati-hati. Sehingga ini yang kedua tadi, ya. Yang pertama tadi fokus kita adalah memperingatkan dari perbuatan tersebut. Lalu yang kedua, bedakan antara takfir mutlak dan takfir muayyan. Sehingga demikian, secara umum apa yang kita bisa bahas tentang hukum takfir, hukum kekafiran, ya, sehingga sekali lagi kita ulangi secara ringkas. Anda kalau melihat, yang pertama, Anda mendapati adanya teks dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang menggunakan kata-kata kafir, Anda perlu cari tahu terlebih dahulu ini kafir akbar ataukah kafir asghar, kufur akbar ataukah kufur asghar. Tidak semua maksud kufur di dalam Al-Quran dan hadis itu membatalkan keislaman, tidak semuanya. Sehingga ini yang pertama, hati-hati dalam membedakannya. Lalu yang kedua, tadi ketika Anda melihat ada orang yang secara terang-terangan melakukan perbuatan kekufuran, maka harus dicek
syarat-syaratnya sudah terpenuhi belum orang ini, ya, lalu juga faktor-faktor penghalangnya sudah ada atau tidak, ya, faktor-faktor penghalangnya atas vonis takfir ada atau tidak. Kemudian yang terakhir, tentunya Anda harus senantiasa berkonsultasi dengan para ulama. Ini bukan domain kita masing-masing untuk melakukan vonis kafir terhadap seseorang. Kemudian juga yang terakhir tadi kita sampaikan, jangan salah paham tentang istilah para ulama. Ketika sebagian ulama mengatakan aliran ini kafir, aliran itu kafir, ini berbicara secara umum, ya, tentang pemikirannya, tentang perbuatannya. Kalau sudah sampai kepada person to person, ini sesuatu pembahasan yang berbeda, ya, tidak main-main memvonis kafir seorang person, seseorang secara ta'yin seperti tidak main-main. Ini adalah sesuatu yang sangat berat. Bahkan para ulama pun mereka sangat-sangat berhati-hati dalam hal ini, apalagi kita para penuntut ilmu, orang-orang yang masih awam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atau terakhir, ya, faedah tambahan supaya para akhwat tidak bersedih. Hadis nomor 28, kata Nabi SAW, neraka diperlihatkan kepadaku, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah wanita. Jangan Anda kemudian merasa Allah tidak adil. Kenapa wanita yang dijadikan sebagai penghuni neraka yang paling banyak? Perlu kita ketahui, ini penjelasannya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, wanita itu merupakan penghuni neraka yang paling banyak, namun mereka juga merupakan penghuni surga yang paling banyak. Ya, banyak di neraka, banyak juga di surga. Berarti memang karena jumlahnya yang banyak. Ya, penghuni surga itu lebih banyak para wanita daripada para laki-laki. Salah satu dalilnya kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, minimal seorang penduduk surga laki-laki itu memiliki istri 2 orang. Ya, dan di surga itu tidak ada orang jomblo, ya. Tidak ada yang jomblo di surga. Baik laki-laki ataupun perempuan, semuanya memiliki pasangan. Semuanya memiliki pasangan, sehingga yang laki-laki pasangannya minimal istrinya 2. Entah itu dari kalangan bidadari ataupun dari kalangan anak keturunan Adam. Ya, minimal penduduk surga itu istrinya 2 dan tidak ada yang menjomblo di surga. Artinya apa? Artinya pasti perempuan lebih banyak di surga daripada laki-laki. Sehingga Anda jangan bersedih kenapa kok banyak penghuni neraka itu dari kalangan perempuan. Perlu kita ketahui juga, penduduk surga pun yang paling banyak adalah perempuan. Demikian yang bisa saya bahas. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bisa memahamkan tentang pembahasan tentang takfir, yaitu vonis takfir, agar kita bisa bersikap pertengahan dalam hal ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan, insyaallah kita jawab setelah azan.